Wah wah wah, kejutan datang hari ini. Tiba nanti malam, Patrick Kluivert bawa kejutan dari Belanda. Kira-kira kejutan apa ya? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, Timnas Indonesia auto menang si ini. Bukan main-main. Patrick Kluivert dikabarkan datangkan striker jebolan Manchester United untuk bela Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Begini info menariknya. Nah, mantap betul ini. Selain jadi pelatih yang handal, ternyata Patrick Kluivert punya andil dalam perubahan jersey Timnas Indonesia. Kira-kira andil apa dari Patrick Kluivert? Begini info menariknya. Indonesia kumpulkan pelatih Belanda. Vietnam malah tambah sosok dari Korea Selatan. Apakah sosok tersebut Shin Tae-yong? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tiba hari ini Patrick Kluivert umumkan pemain Timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Indonesia setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada awal Januari. Hari ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar sepak bola di tanah air. Karena nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad Garuda untuk ronde laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diumumkan. Antusiasme publik terhadap pengumuman ini sangat tinggi mengingat ini adalah daftar pertama yang dirilis di bawah kepemimpinan Kluivert. Sebelumnya pelatih asal Belanda itu bersama asistennya Denny Lanza dan Alex Pastoor telah mengamati perkembangan para pemain baik yang berkarier di dalam negeri maupun di luar negeri. Kini, momen penantian panjang itu akan segera berakhir. Akun resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia telah memberikan sinyal dengan unggahan pada Jumat 7 Maret 2025 yang menyebutkan bahwa pengumuman segera dilakukan. Penantian kita hampir berakhir, tulis pernyataan tersebut yang semakin membuat para pecinta sepak bola Indonesia tak sabar menanti siapa saja yang akan memperkuat Garuda. Menurut informasi yang diperoleh Kompas.com, pengumuman nama-nama pemain atau yang populer disebut Garuda Calling akan dilakukan pada Minggu 9 Maret 2025. Namun, bukan hanya itu kabar menariknya. Di hari yang sama, Patrick Kluivert juga akan tiba di Jakarta dengan membawa penasihat teknis Jordi Cruyff. Kedatangan Cruyff ini menambah optimisme publik terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Sementara itu, Alex Pastoor dan Denny Lanza dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu 12 Maret 2025. Kehadiran mereka diharapkan dapat semakin memperkuat persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan penting yang sudah di depan mata. PSSI sendiri telah mengagendakan konferensi pers untuk memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis federasi pada Senin 10 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan rekan-rekannya dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret sebelum kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain pada 25 Maret. Setelah itu mereka akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Bagaimana pendapat kalian mengenai daftar pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert? Apakah ada nama-nama yang menurut kalian pantas masuk ke dalam skuad Garuda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye ultimatum tim Asia. Tom Haye, gelandang Timnas Indonesia, memberikan peringatan keras kepada tim-tim besar Asia agar tidak lagi meremehkan kekuatan skuad Garuda. Dengan pencapaian luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah membuktikan diri sebagai lawan tangguh yang tak bisa dianggap sebelah mata. Dalam podcast The Highway, pemain naturalisasi asal Belanda ini menyoroti perkembangan pesat Timnas Indonesia.
Menurutnya, jika beberapa tahun lalu banyak yang menganggap timnas Indonesia sulit bersaing di level tertinggi, kini situasinya sudah berubah drastis. Saya pikir beberapa tahun lalu orang-orang mungkin tidak menyangka kita bisa bersaing dengan Australia. Menurut saya itu adalah langkah besar yang sudah kita lakukan, ujar Haye. Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Peringkat FIFA yang semakin meningkat, serta performa apik di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata kemajuan pesat ini. Bahkan saat menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi, timnas Indonesia mendapat pengakuan sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Bahkan ketika kita melawan Jepang, tentu itu bukan hasil yang kita inginkan. Tapi sebelum pertandingan dan cara kita menghadapinya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, lanjutnya. Saat ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Skuad Garuda menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Jika bisa mempertahankan posisi tersebut hingga akhir, maka tiket langsung ke Piala Dunia akan berada dalam genggaman. Kita harus memberikan kemampuan terbaik karena mereka para pesaing akan mendatangi kita. Jadi, dinamika di antara tim-tim lain juga berubah. Menurut saya ini adalah perkembangan besar yang kita buat di sepak bola, kata Haye menegaskan. Sinyal ancaman dari Indonesia ini juga mendapat pengakuan dari pemain Jepang. Sandy Walsh, bek timnas Indonesia, menyampaikan bahwa salah satu rekannya dari timnas Jepang yang bermain di Belgia sudah mewaspadai pertemuan mereka dengan Indonesia di Jakarta. Saya punya teman di Jepang yang berkarier di Belgia, dia bilang harus bersiap-siap menghadapi kalian Indonesia di Jakarta. Dia sangat antusias karena akan ada atmosfer pertandingan yang bagus di pertandingan besar, ungkap Sandy. Fakta bahwa Jepang, salah satu kekuatan besar Asia, sudah mulai mewaspadai Indonesia menunjukkan bahwa skuad Garuda kini bukan sekadar penggembira di kualifikasi, melainkan pesaing serius yang bisa mengejutkan siapa saja. Tentu ini menjadi momen yang membanggakan bagi para pendukung timnas Indonesia. Perjuangan keras dan perkembangan pesat ini harus terus didukung agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa terus melanjutkan tren positif ini dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Striker jebolan Manchester United dipanggil Patrick Kluivert. Sungguh tak terduga. Timnas Indonesia tampaknya tak main-main saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan skuad Garuda langsung bergerak cepat dengan membawa seorang striker jebolan sekolah sepak bola dalam kurung SSB Manchester United untuk memperkuat lini serang. Langkah ini semakin menegaskan ambisi besar timnas Indonesia untuk menembus pentas dunia. Bukan hanya itu, timnas Indonesia kini berada di bawah asuhan pelatih top kelas Eropa, Patrick Kluivert. Nama besar mantan striker Barcelona dan timnas Belanda ini diharapkan mampu membawa Indonesia mencetak sejarah baru. Dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ajang pembuktian apakah strategi dan racikan Kluivert benar-benar bisa membawa Garuda terbang tinggi. Dalam pertandingan yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium dan 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kluivert memanggil 27 pemain terbaiknya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Septian Bagaskara, striker jebolan SSB Manchester United Indonesia. Meski masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI, kehadiran Septian diyakini akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Berdasarkan laporan dari pengamat sepak bola tanah air, Bung Harpa, Septian Bagaskara memiliki postur ideal sebagai target man dengan tinggi badan mencapai 183 cm. Meski sering berperan sebagai super sub di Dewa United, kemampuannya dalam duel udara dan insting mencetak gol dinilai sangat potensial untuk mendobrak pertahanan Australia dan Bahrain. Keberaniannya dalam melakukan kick pass serta mentalitas bertanding yang kuat menjadi faktor utama mengapa Patrick Kluivert tertarik memanggilnya.
Menariknya, meskipun ada informasi simpang siur tentang rekor Patrick Kluivert yang kurang beruntung di beberapa negara lain, PSSI tetap yakin bahwa di tangannya, timnas Indonesia bisa mengguncang dunia. Kepiawaian Kluivert dalam meramu strategi dan mengembangkan potensi pemain menjadi modal utama bagi Indonesia untuk tampil maksimal dalam laga-laga berat ini. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat harus menjalani putaran tambahan. Oleh karena itu, 2 laga ini sangat krusial dalam menentukan nasib Garuda di kancah dunia. Dengan kombinasi pelatih berkelas Eropa, kehadiran striker jebolan SSB Manchester United, dan skuad yang semakin solid, akankah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia dan Bahrain? Apakah ini saatnya bagi Garuda untuk benar-benar menunjukkan taringnya di pentas internasional? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong diprediksi dicoret Patrick Kluivert. Beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong diprediksi bakal dicoret oleh Patrick Kluivert jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, mengingat beberapa nama yang selama ini menjadi andalan bisa saja tidak masuk dalam daftar skuad terbaru. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Duel melawan Australia akan berlangsung di Sydney pada 20 Maret 2025, sementara laga kontra Bahrain akan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert, yang baru ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, diperkirakan akan memanggil sekitar 26 hingga 27 pemain untuk jeda internasional ini. Meski PSSI belum mengumumkan daftar resmi skuad, berbagai prediksi mengenai siapa yang akan dipanggil dan siapa yang akan dicoret mulai bermunculan. Beberapa pemain yang sering diandalkan oleh Shin Tae-yong tampaknya tidak masuk dalam rencana Kluivert. Hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter, terutama karena mereka telah menjadi bagian penting dari era kepelatihan sebelumnya. Salah satu nama yang santer dikabarkan tidak masuk dalam daftar adalah Asnawi Mangkualam. Bek kanan berusia 25 tahun ini merupakan kapten utama timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan telah mengoleksi 48 caps di level senior. Meski tampil reguler bersama Port FC di Thailand, jurnalis Bung Harpa menyebutkan bahwa Asnawi tidak akan dipanggil oleh Kluivert. Selain Asnawi, striker muda Hoki Caraka juga diprediksi tidak masuk dalam skuad. Hok yang sebelumnya menjadi andalan Shin Tae-yong sejak level U20 telah mencatatkan 10 caps dengan 2 gol di timnas senior. Namun dalam daftar pemain lokal yang dipanggil Kluivert, namanya tidak muncul. Egy Maulana Fikri juga menjadi salah satu pemain yang tampaknya tidak mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Padahal di Dewa United, Egy merupakan pemain inti dengan catatan 11 gol dari 24 pertandingan di Liga 1 musim ini. Menariknya, yang dipanggil justru rekannya di klub, Septian Bagaskara, yang lebih sering menjadi pemain cadangan. Bek muda Muhammad Ferrari juga tampaknya harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak masuk dalam daftar panggilan. Meski telah tampil 19 kali bersama Persija di Liga 1 musim ini dan mencatatkan 3 assist, Ferrari dikabarkan kalah saing dari Rizky Ridho serta pemain abroad seperti Mas Hilgers, Jay Itzas, dan Justin Hubner. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari yang dulu menjadi andalan Shin Tae-yong juga diprediksi akan terpinggirkan. Dengan hadirnya Maarten Paes dan Emil Audero, hanya ada 1 slot tersisa untuk kiper ketiga. Bung Harpa menyebutkan bahwa posisi tersebut akan diisi oleh Nado Argawinata, membuat Hernando harus menerima nasib tidak masuk dalam skuad terbaru. Keputusan Patrick Kluivert dalam menyusun skuad timnas Indonesia tentu akan membawa perubahan besar bagi tim Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini tepat atau justru mengejutkan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix terlihat sudah latihan.
Sungguh kabar yang dinanti-nantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Kevin Dix, bek tangguh yang menjadi andalan timnas Indonesia, dikabarkan telah kembali berlatih bersama klubnya FC Copenhagen. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui akun @footballindonesia.a, Kevin Dix membagikan momen latihan terbarunya. Dalam unggahannya pada Sabtu 8 Maret 2025, pemain berusia 28 tahun itu menyatakan bahwa dirinya telah kembali berlatih di lapangan. Waktunya latihan lagi di lapangan, tulisnya singkat dalam postingan tersebut. Sebelumnya, Kevin Dix sempat mengalami cedera ankle saat membela FC Copenhagen dalam laga sengit melawan Chelsea di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Insiden terjadi akibat salah tumpuan setelah berduel dengan Trevoh Chalobah yang menyebabkan ankle-nya terkilir. Cedera tersebut sempat membuat para penggemar cemas akan peluangnya membela timnas Indonesia dalam laga penting bulan ini. Namun, kabar baik datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hanya dalam hitungan hari setelah menjalani terapi, Kevin Dix sudah kembali ke lapangan latihan. Meski belum sepenuhnya pulih, kehadirannya di sesi latihan menjadi bukti bahwa ia dalam jalur pemulihan yang positif. Tim medis FC Copenhagen tentu akan terus memantau kondisinya hingga ia benar-benar siap untuk tampil di pertandingan kompetitif. Bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kembalinya Kevin Dix tentu menjadi angin segar. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa bersama klub-klub seperti Feyenoord dan FC Copenhagen, Kevin Dix diyakini akan menjadi pilar utama lini pertahanan timnas Indonesia. Baik dalam formasi 3 bek maupun 4 bek, kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang sangat dibutuhkan dalam laga krusial nanti. Dalam beberapa hari ke depan, Patrick Kluivert diprediksi akan mengumumkan daftar 26-27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Harapan besar tentu tertuju pada Kevin Dix agar bisa segera pulih sepenuhnya dan memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Jika mampu meraih 4 poin dari 2 pertandingan ini, peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang kembalinya Kevin Dix ke lapangan? Apakah ia bisa menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jersey timnas Indonesia berubah karena Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Kali ini bukan soal strategi permainan atau daftar pemain yang dipanggil, melainkan tentang jersey terbaru yang akan dikenakan oleh skuad Garuda. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sang pelatih, Patrick Kluivert, tidak hanya lihai dalam meramu taktik di lapangan, tetapi juga turut berperan dalam menentukan desain seragam timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, timnas Indonesia telah memperkenalkan kostum baru mereka sejak awal tahun 2025. Jersey kandang dalam kurung home resmi dirilis pada 23 Januari 2025, sementara jersey tandang dalam kurung away diluncurkan pada 3 Februari 2025. Kostum ini diproduksi oleh Earthpo dan hadir dengan desain yang memadukan identitas budaya Indonesia. Jersey kandang didominasi warna merah khas kebanggaan Indonesia dipadukan dengan celana putih. Salah satu elemen menarik dari desain ini adalah motif bunga Edelweiss yang melambangkan kekuatan dan keindahan flora endemik Indonesia. Selain itu, tema besar Indonesia Pusaka dituangkan dalam motif jersey merepresentasikan keberagaman budaya yang ada di tanah air. Sementara itu, jersey tandang memiliki dominasi warna putih dengan sentuhan ornamen abu-abu serta garis hitam yang memberikan kesan elegan dan modern. Perubahan desain ini menandai era baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun siapa sangka bahwa Kluivert tidak hanya berperan dalam melatih skuad Garuda, tetapi juga memberikan saran penting mengenai jersey timnas. Demi kenyamanan para pemain, pelatih asal Belanda ini meminta agar bahan yang digunakan lebih ringan dan mampu menyerap keringat dengan baik. Hal ini tentu bertujuan agar para pemain dapat bergerak lebih bebas di lapangan tanpa terganggu oleh pakaian yang terlalu berat.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi hal ini dalam wawancara di kanal YouTube Vindes. Ia menjelaskan bahwa Kluivert menginginkan jersey yang tidak hanya bagus secara desain, tetapi juga nyaman digunakan di lapangan. Semua pemain senang, cuma ada catatan dari Coach Patrick. Bebannya harus dikurangi, jangan sampai nanti desainnya bagus tapi ketika berkeringat malah menambah beban untuk pemain, ujar Erick Thohir. Ia juga menambahkan bahwa saran tersebut diterima oleh pihak Erspo dan telah diterapkan dalam produksi final. Timnas Indonesia akan menggunakan jersey baru ini untuk pertama kalinya saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 hari setelahnya mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Dengan 2 laga tersisa, masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian tentang jersey baru Timnas Indonesia ini? Apakah desainnya sudah sesuai dengan harapan? Atau kalian punya pendapat lain? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Jordi Amat pamer pernah bela 6 timnas. Jordi Amat kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Bek naturalisasi yang kini membela Johor Darul Takzim itu baru saja memamerkan perjalanan kariernya di level internasional. Dalam unggahan terbaru, Jordi mengungkapkan bahwa dirinya telah membela 6 tim nasional yang berbeda sepanjang kariernya. Sebuah pencapaian yang tergolong unik dan langka bagi seorang pesepak bola. Jordi memulai karier internasionalnya bersama timnas Spanyol di kelompok usia muda. Dia pernah memperkuat timnas Spanyol U17, U19, U20, hingga U21. Dengan bakat dan potensinya, Jordi sempat digadang-gadang sebagai bek masa depan La Roja. Namun persaingan ketat di level senior membuatnya tidak mendapatkan kesempatan untuk membela Spanyol di ajang resmi FIFA. Selain membela Spanyol, Jordi juga pernah berseragam timnas Catalonia. Meski tidak diakui oleh FIFA, Catalonia tetap memiliki tim nasional yang aktif bertanding dalam laga persahabatan melawan berbagai negara. Ini menjadi pengalaman menarik bagi Jordi yang akhirnya memiliki kesempatan tampil di pertandingan internasional non-kompetitif. Pada akhirnya perjalanan panjangnya di level tim nasional membawanya ke Indonesia. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 2022, Jordi langsung dipanggil untuk membela skuad Garuda. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada Piala AFF 2022, di mana ia langsung menjadi andalan di lini pertahanan. Hingga saat ini, bek berusia 32 tahun itu telah mencatatkan 21 penampilan bersama timnas Indonesia dan turut menyumbang 1 gol saat menghadapi Burundi pada 28 Maret 2023. Melalui unggahan di media sosial, Jordi mengaku bangga dengan perjalanan kariernya yang penuh warna. Bangga dan masih bisa lebih banyak. 50 pertandingan dengan tim nasional yang berbeda, tulisnya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ia menikmati setiap momen yang pernah dijalani di berbagai tim nasional, termasuk kini bersama timnas Indonesia. Keputusan Jordi untuk memilih timnas Indonesia tentu menjadi berkah tersendiri bagi sepak bola tanah air. Dengan pengalaman luasnya di level Eropa, kehadirannya membawa pengaruh besar bagi lini pertahanan Garuda. Kini tantangan berikutnya adalah membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jordi Amat menjadi salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Atau masih ada pemain lain yang lebih layak disebut legenda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Indonesia kumpulkan pelatih Belanda, Vietnam tambah sosok dari Korea Selatan. Timnas Indonesia terus melakukan perubahan besar dalam susunan kepelatihannya. Kini jajaran pelatih skuad Garuda didominasi oleh sosok-sosok asal Belanda. Sejak Januari lalu, PSSI telah melakukan perombakan dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dalam tugasnya, Kluivert tidak sendirian.
Ia didampingi oleh dua asisten yang juga berasal dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tidak berhenti di situ, PSSI kemudian menambah lagi satu nama asal negeri kincir angin, Gerald Vandenberg, yang dipercaya memimpin timnas U23 Indonesia. Memasuki bulan Maret, PSSI kembali membuat gebrakan dengan mendatangkan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis. Dengan demikian, kini ada 5 sosok dari Belanda yang bertugas dalam kepelatihan timnas Indonesia. Dominasi pelatih asal Belanda ini tentu menarik perhatian, mengingat sebelumnya timnas Indonesia sempat dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Sementara itu, rival di kawasan Asia Tenggara, timnas Vietnam, mengambil pendekatan yang berbeda dalam pembentukan tim kepelatihannya. Vietnam yang kini berada di bawah komando Kim Sang-sik justru menambah tenaga dari Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) baru saja mengumumkan penunjukan Lee Jung-soo sebagai asisten pelatih yang baru. Lee Jung-soo sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola. Mantan pemain timnas Korea Selatan ini memiliki pengalaman bermain di posisi bek dan mulai berkarier sebagai pelatih sejak 2019. Ia pernah menjadi asisten pelatih di Universitas Dongguk. Kemudian melanjutkan kariernya bersama Ho Chi Minh City 2020-2021 dan Suwon FC 2021-2023. Kini ia dipercaya untuk membantu Kim Sang-sik dalam mengelola timnas Vietnam. Keputusan VFF untuk menambah staf pelatih asal Korea Selatan ini tentu menimbulkan perbandingan dengan strategi yang diambil oleh timnas Indonesia. Jika Indonesia memilih dominasi pelatih asal Belanda, Vietnam justru semakin memperkuat pengaruh Korea Selatan dalam kepelatihannya. Dengan pendekatan yang berbeda ini menarik untuk melihat bagaimana performa kedua tim di laga internasional mendatang. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Sementara itu, Vietnam bersiap menjalani laga FIFA Matchday melawan Kamboja dan Laos. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi Indonesia dengan mendatangkan banyak pelatih Belanda akan lebih efektif dibandingkan Vietnam yang tetap mempertahankan pengaruh Korea Selatan dalam kepelatihannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.